persyaratan dai itu berat, Pak. Kalau persyaratan abid mah gampang, satu kebaikan jadi abid. Allah hanya meminta kalian syukuri nikmat yang aku berikan. Syukuri. Sekarang nikmat apa yang harus kita syukuri sebagai orang Islam, orang beriman? Ya nikmat iman itu. Nikmat iman, kenapa kita syukuri? Orang yang tidak beriman, walaupun dia beramal soleh, Sobogoroni orang dikasih makan saking kayanya, dia dikasih makan tiap hari, setahun 2 tahun, berapa kekayaannya? Tidak akan sedikit pun amal diberi pahala sama Allah. Kenapa? Tidak ada iman dalam hatinya. Tetapi orang beriman, dia buang duri di tengah jalan supaya jangan orang lain tertusuk. Itu bisa jaminan surga. Kalau amal dia ikhlas karena Allah, dia buang duri di tengah jalan sehingga orang terselamat, tidak tertusuk, itu jaminan surga. Jadi syukur kita, bersyukur saja, syukur nikmat itu. Bagaimana nikmat syukur ini tingkat paling besar? Mensyukurinya bagaimana? Terjunkan diri kita dalam dakwah. Kenapa kita terjunkan? Karena Allah telah memintakan sebagai orang beriman kita terjun dalam dakwah. Tapi dai akhir zaman ini dia mengatakan saya belum dipilih Allah. Ini jawaban orang yang bodoh. Allah bukan memilih, Allah memerintahkan. Alladzina amanu wa hajjaru wa jahadu. Hai orang beriman, hijrah dan jihad. Bukan lagi dipilih, diperintahkan sama Allah pakai ayat Al-Quran. Dia katakannya pilih, bukan dipilih. Terpilih kita oleh Allah itu tergantung amal kita. Kita kamu dipilih buat amal kebaikan, amal kebaikan. Dan dalam dakwah ini ada syarat. Saya ingat sekali itu Bain Muhammad Sa'ad tahun 2008, Pak Enman. 3 perkara Allah telah jamin dalam kehidupan manusia: rezeki, jodoh, maut. Apabila seseorang dijamin rezekinya, kaya raya dia, tapi untuk naik ke haji, kata Mullah Sa'ad, cukup 1 kebaikan dalam dirinya, 1 kebaikan. Setelah dikurang keburukan. Misalnya si A punya sifat buruk 20, tetapi kekayaannya, harta bendanya sudah dijamin sama Allah, berkecukupan. Maka untuk dia bisa haji, cukup 21 kebaikan dalam dirinya. 21 kebaikan dikurang 20 keburukan, maka bisa 1 pasti dan pasti akan Allah berangkatkan haji. Tetapi untuk orang dipilih orang menjadi dai-nya Allah, tidak cukup 1 kebaikan. Maka seorang abid dengan dai itu derajatnya berapa? 70 kali lipat. 70 kali lipat. Seorang abid dimakan dai, bahkan bidadarinya pun nanti ini, seorang laki-laki yang abid dengan seorang laki-laki yang dai, beda. Maka kata Muhammad, seseorang yang dai, walaupun dia preman, mantan pembunuh, preman bunuh orang udah banyak, ratusan ribuan orang dibunuhnya, tapi Allah berangkatkan dia keluar 3 hari, pasti dalam dirinya, kata Muhammad, ada 70 kebaikan yang Allah lihat. Siapapun dia. Jadi jangan heran sekarang lihat orang bertato kok keluar 3 hari tingkat di masjid. Jangan heran. Pasti dalam dirinya ada 70 kebaikan. Kebaikan itu kita yang mengusahakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kita bersyukur kepada Allah, kebaikan ini kita usahakan. Apa kebaikan itu? Pokoknya sesuatu yang Allah ridho itu kebaikan. Ada pengamen lewat, pengamennya anak muda kasih duit 1.000, 2.000. Kalau orang tua tanya, Pak udah makan belum? Bu udah makan belum? Kasih makan, kasih duit lagi 10.000, 20.000. Beda dengan anak muda ini kan gak ada kuat, kasih 2.000 udah senang ya. Kalau orang tua kan lemah, tawarkan dulu makan, sudah makan ke 10.000. Itu bentuk kebaikan. Tetangga ada anak yatim, gak usah banyak-banyak. Kita kena duit cuma pas-pasan, kasih 1.000 setiap hari, 1.000. Itu anak yatim akan senang. Nanti lama-lama sampai berita ke ibunya, sampai ibunya doa. Maka seorang janda yang punya anak yatim doa aja, dekat dengan pertolongan Allah. Doakan kita, kadang-kadang duit 1.000 doakan, ijabah sama Allah. Berkah rezeki kita, berkah umur kita. Itu bentuk syukur kepada Allah SWT. Tapi sekarang ini kadang-kadang Arkun ini, Abab ini,
usulin untuk berangkat ke orang 4 bulan PB negeri jauh. Kita pokoknya duit dulu, bukan duit. Tepakut pertama kita tanya amal. Amal yang tanpa harta apa? Amal pertama adalah niat. Karena Rasulullah pernah bersabda dalam hadis, bukan dari umatku, bukan dari golonganku yang tidak meniatkan kebaikan. Maka Rasulullah berkata, bukan dari golonganku yang orang beriman, tapi bukan golonganku yang tidak meniatkan kebaikan. Jadi kebaikannya harus niatkan. Kenapa? Niat itu gratis, nggak butuh tenaga, nggak butuh biaya. Niat, insya Allah niat 3 hari, insya Allah pasang niat. Walaupun belum bisa 3 hari, sebulan lagi belum, tapi niat dipasang terus. Tapi niat yang sungguh-sungguh, ada usaha. Jangan kayak di Bogor ini, jadi PB 5 tahun ini, PB paspornya mati. Kenapa? Tidak tambah kebaikan. Balik ke tadi kata Mosad, harus ada 70 kebaikan baru Allah berangkatkan. Kalau sudah 5 tahun daftar nggak sampai paspor mati nggak berangkat, berarti kebaikan dalam dirinya belum menyampai 70 kebaikan. Maka ditambah kebaikan itu disarankan apa? Tahajudnya dia kan, sholat hajatnya, karena kita meningkatkan sholat hajat, baca Al-Qur'annya, sholat duanya, sholat tasbihnya, banyak lagi sholat hajat, sedekah kepada yatim, perbanyak sedekah sumbangan. Pertambah kebaikan. Kalau udah nyampe 70 tuh, nggak usah ditaskil lagi, menyerahkan diri berangkat langsung. Tapi kenapa orang pada susah? Musturoh 3 hari susah, berjalan 3 hari susah. Kalaupun mudah 3 hari, daftari juga. Umar saat katakan waktu saya khidmat 2 bulan di dunia bulit, Umar katakan orang-orang daftar itu seperti orang nanti masuk surga 29 hari setengah masuk surga, setengah hari masuk neraka. Itulah seperti orang daftari di Bumi. Dari yang daftari. Ditafsirkan begitu. Hah? Daftar itu. Jadi nggak ada, udah lama Pak, dari 2012 itu nggak ada daftari itu, apalagi Masturo daftari nggak pernah. Zaman Jakarta pernah tahun berapa itu? 2011 kan? 2013. Datang itu mungkin Suro, datang di Bogor. Yang begitu Sabtu, Minggu, Senin, hari ketiga daftari 1 orang, dijalan ke kantor. Itu dekat sama Pak Bawa Pak Yusuf, disuruh balik. Di Bogor nggak ada percontohan daftari, apalagi musuh. Silakan nantung balik kandang Jakarta. Pulangan ke Jakarta, langsung hari ketiga disuruh pulang ke Jakarta. Kok tinggal tanggung 1 hari, besok waktu. Jadi nggak ada. Contohnya nggak ada, Pak. Sesibuk apapun kita luangkan. Ini kita bukan mencari waktu luang kerja Allah, tapi meluangkan waktu kita. Kesibukan kita ini nggak ada apa-apanya, harga dunia nggak ada apa-apanya. Gaji orang satu hari 1 miliar nggak ada apa-apanya. Kenapa nggak ada apa-apanya? Kata Allah apa? Sebagai sepatang kelebihan Allah lebih baik daripada mendapatkan dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya siapa yang sanggup, Pak? Siapa yang menggaji kita segitu? 1 mobil Mercy 1 hari, kecil itu Pak. Kecil. Nggak sanggup Pak. Hanya gaji dari Allah itu, dunia dan sisinya Pak. Itu 1 orang. Lah kok sebanyak ini keluar semua, maka tempatnya nggak di muka bumi, nanti di akhirat surganya Allah. Bukan sih. Jadi tanda bentuk syukur kita libatkan diri ke dalam dakwah. Maka untuk kerjasama dalam dakwah ini supaya wujud itu, wujud kerjasama bisa terbang kemana-mana, maka kita harus wujudkan Masturo. Libatkan istri kita, libatkan anak-anak perempuan kita. Anak perempuan kita kalau udah bersatu bisa diajak 3 hari. Tapi kalau di Indonesia nggak bisa lebih dari 3 hari. Kalau anak yang lebih dari 3 hari bolehnya istri, ibu boleh diajak tapi 3 hari. Tapi kalau di India waktu kita 2 bulan IP sana, itu anak dia bisa ajak 45 Masturo, anak kandungnya 45. Tapi kalau tertib di Indonesia nggak bisa. Beda-beda negara beda tertib. Seperti itu kita harus libatkan. Karena umat sekarang Allah wujudkan keadaan sekarang ini Pak. Kata ulama, ini wujud dari hadis. Allah ciptakan sekarang pemimpin yang ada sekarang di Indonesia, pemimpin yang zalim, tidak menghormati ulama, tidak menghormati orang-orang Islam, orang-orang beriman. Kenapa? Karena orang-orang Islam itu sendiri sudah meninggalkan amal-amal agama itu.
Kata Rasulullah apa? Apabila orang-orang berislam, umatku berbondong-bondong meninggalkan amal agama, maka Allah akan wujudkan pemimpin yang zalim, yang tidak menghargai orang-orang beriman, yang menghinakan ulama, habaib dihinakan. Jadi ini bentuk hadis, Pak. Keadaan ini bentuk hadis. Allah wujudkan dari hadis Rasulullah. Tapi kalau orang-orang Islam tuh, orang-orang Islam berbondong-bondong mengamalkan agama, maka Allah angkat, Allah wujudkan seorang pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, kalau pemimpin yang adil enak, ngamur. Nggak ada tuh korupsinya, colong-colong duit, pungli nggak ada. Jadi supaya sempurna dakwah, maka libatkan suami dakwah, istri dakwah. Kenapa kita libatkan masturuh kita dalam dakwah? Kenapa ibu-ibu harus dilibatkan dakwah? Karena jumlah perempuan sekarang lebih banyak dari laki-laki. Jakarta saja 1 berbanding 4 sekarang. 1 laki-laki 4 perempuan bandingnya di Jakarta. Bayangkan, bagaimana nih? Siapa yang menyelamatkan yang 3 perempuan? Itulah istri-istri kita itu dakwah, ibu-ibu. Kalau suami, kalau Arijal dakwah kepada Aisyah, bukan dakwah, terdakwah nanti. Bukan dakwah, dia terdakwah. Maka istri kita harus dilibatkan. Anak perempuan kita dilibatkan. Ibu kita, kandung kita dilibatkan. Maka mereka akan dakwah. Sehingga kalau istri dilibatkan, para wanita dilibatkan. Jadi dakwah itu bukan hanya di depan pintu, masuk ke ruang tamu, masuk ke dapur, masuk ke sumur. Begitu. Tapi kalau hanya rijal saja sampai assalamualaikum depan pintu saya, assalamualaikum, nggak ada bapaknya, nggak bisa masuk dakwahnya. Dakwahnya nggak bisa masuk ke dalam dapur, nggak bisa ke sumur. Tapi kalau ibu-ibu yang dakwah, ibu bapaknya lagi pergi, silakan ibunya masuk, ngobrol, dakwah. Almarhum Saduqi juga mengatakan, kalau ibu-ibunya kurang paham dari 6 sifat, itu ibu-ibunya kan banyak utang nanti tuh. Datang sales bawa kulkas, ambil lagi. Datang sales nggak nawarin batik, ambil lagi, utang lagi. Nah, sales datang bawa nawarin kulkas, ambil utang lagi. Tapi kalau ibu tuh hafal 6 sifat, sales datang, bu, nanti dulu. Dia tawarkan 6 sifat, nggak jadi sales nawarkan barang. Malah ketaskil 3 hari. Jadi bagaimana kita melibatkan para perempuan, ahli keluarga kita yang perempuan, dilibatkan dalam dakwah. Ini salah satu bentuk syukur kita kepada Allah SWT. Syukur itu bukan hanya alhamdulillah kita zikir, baca Quran, bukan. Itu amal imperodi kita, amal pribadi kita. Tapi untuk membuat umat ini bisa berubah menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, maka dilibatkan diri kita, istri kita, anak kita dalam dakwah. Ajak dia pikir bagaimana Anda pikir umat. Sehingga dia tidak hanya memikirkan diri sendiri. Semakin tinggi pengorbanannya, semakin tinggi pikirnya. Kalau semakin tinggi pikir, makin luas pikir. Kenapa? Karena pikirnya adalah kemuliaan, Pak. Coba, Pak, kalau nggak ada orang-orang kafir yang memikirkan benda yang besi. Besi kan kecil, Pak. Di logam, di 100 perak. Coba logam 100 perak, Pak, lemparkan ke dalam kolam renang lah, atau kolam ikan lah. Coba lemparin. Duit cepet itu, logam. Tenggelam apa timbul, Pak? Tenggelam. Tapi bagaimana itu besi sampai 100 ton, 200 ton, nggak tenggelam. Ini dipikirkan. Ya, hebatnya pikir, Pak. Mikirkan bagaimana yang tadinya logam cepean, tenggelam dilempar ke air. Tapi dia pikir-pikir, akhirnya logam yang berat 100 ton, 200 ton, nggak tenggelam dia. Dipikirkan. Kemudian apa lagi? Dipikirkan lagi besi. Itu logam dilempar, aluminium dilempar ke udara. Sebentar sudah jatuh, nggak sampai 1 menit jatuh lagi ke daratan. Tapi dipikirkan, ada yang berat 50 ton, 10 ton. Itu aluminium, besi, bisa terbang berjam-jam di udara. Itu harus pikir. Tapi ini pikir yang rendah, kata Maulana Sa'ad. Pikir yang tinggi adalah bagaimana kita menyelamatkan umat ini jangan sampai mampir ke dalam neraka, tapi dia langsung masuk surga. Kalau dapat jangan dihisap, sebab kalau dihisap ini, Pak, berat. Maka ada doa Rasulullah, Allahumma isabni isaban syiro. Ya Allah, jangan dihisap saya, jangan dihisap, ringankan hisap saya. Itu doa setiap habis sholat itu, ya Allah ringankan hisap saya. Ya Allah, kalau sudah kita dihisap, kata ulama, berat,
Kalau sahabat ditanya, maka para sahabat tuh gak pengen ditanya masuk surga tanpa hisab mereka, langsung tancap gas. Sahabat yang mati syahid itu nggak ada lagi, nggak ada pertimbangan ditimbang amal soleh amal kubur, nggak ada. Begitu wafat di Yaumul Masjid, orang belum dimasukin surga, mereka udah duluan. 1500 tahun di jembatan Sirat hanya sekejap mata saja, sekejap mata nyampe masuk surga. Seperti itu hendaknya pikir kita. Jangan pikiran, biarlah orang-orang di luar Islam yang memikirkan benda-benda ini. Kita hanya menggunakan fasilitasnya. Mereka yang memikirkan kepala utuh bikin biarkan deh. Mereka bikin canggih-canggih silakan, karena mereka untuk memikirkan itu juga untuk dapat duit untuk dunia mereka. Tapi kita menggunakan fasilitas yang memikirkan mereka. Kenapa? Pikir itu tidak pikir yang tinggi, Pak. Pikiran tinggi adalah bagaimana diri kita, keluarga kita, umat ini selamat dari azab Allah, masuk surga tanpa hisab. Lagi ini adalah salah satu bentuk syukur yang paling tinggi, Pak. Melibatkan diri. Kenapa? Syaratnya kita beriman. Beriman apa? Orang sudah bersyahadat, kita sudah sholat, sudah ngaji, sudah zikir, sudah zakat juga, maka kita termasuk orang-orang beriman. Kita yakin kepada Allah, yakin kepada akad, yakin kepada Rasul, yakin kepada hari kiamat, maka kita sudah termasuk orang beriman. Maka dibagi Allah, hai orang beriman, keluar kalian jalan Allah, hijrah dan jihad. Jangan hanya dimakomi saja. Karena tanda orang beriman itu adalah dia memikirkan orang lain. Orang beriman itu adalah dia mendatangkan manfaat untuk orang lain, bukan hanya manfaat untuk diri dia, tapi manfaat untuk orang lain. Dan kemanfaatan itu apabila kita berkorban harta, diri, waktu. Kenapa? Harta kita, waktu kita, diri kita, Allah yang punya. Kita korbankan, gak ada ruginya. Kenapa? Harta. Berapa banyak harta yang kita korbankan jalan Allah? Gak ada apa-apanya. Orang kita lahir telanjang bulat, bajunya gak punya, celana yang punya. Sekarang punya celana satu lemari. Satu lemari celananya, belum bajunya, baju satu lemari lagi. Pertama seorang kaya kita nih, apalagi berderet mobilnya, duitnya deposito banyak, dikorbankan sedikit. Kenapa? Ini titipan Allah. Mau ke transfer ini semua ke akhiratnya Allah. Gunakan untuk manfaat, gunakan untuk menyelamatkan umat. Karena tidak semua orang bisa memiliki seperti ini. Coba baca ayat Al-Quran. Kalau perkara fisabilillah, selalu dulukan harta dan dirimu. Harta Allah minta. Karena umat ini, umat yang sudah beriman ini juga aneh-aneh, Pak. Begitu taksi 50 hari 4 bulan, Pak yang 40 hari, Pak, nggak punya tafakut. Nggak punya tafakut. Istri punya motor di rumah, anak dia motor, dia punya motor. Katanya nggak punya tafakut. Kalau ditanya 40 hari nggak punya tafakut, jual tuh motor 1 4 bulan PP bisa. Tapi begitu target nggak ada tafakut, aneh. Allah tahu, Allah yang menciptakan manusia, Allah tahu manusia kikir. Perkara agama kikir, Pak. Coba kalau nggak percaya, Jumat itu sholat Jumat lewat keropak. Nah, perhatikan kebanyakan berapa? Nyarinya yang 2.000, paling gede 5.000. Tapi bela kuota internet berapa, Pak? Seminggu sekali. Minimal 50.000, 100.000, Pak, seminggu. Kuota internet. Tapi kalau kelopak Jumat lewat, cari yang rusuh tuh. 2.000 yang rusuh. Orang buat WC aja, toilet nggak terima, Pak, rusuh, Pak, nggak terima. 2.000 cari. Ini saking pelitnya manusia. Perkara agama pelit. Beli handphone, beli handphone harga 10 juta, 20 juta. Suruh korban 40 hari, nggak ada tafakut. Handphone yang jual bisa 4 bulan di PB. Begitulah keadaan umat. Maka Allah panggil dalam Al-Quran, Pak, setiap perkara fisabilillah Allah minta harta dan dirimu. Kalau diri ini banyak orang Islam yang siap, alasan nggak punya duit nih, ditopang sama orang kaya. Allah tidak melihat banyaknya pengeluaran kita, Pak, tapi berapa ikhlas kita mengeluarkannya. Itu yang penting, bukan banyaknya. Banyak itu tergantung, orang kaya orang miskin tergantung.
Pengorbanan orang kaya 1 juta, orang miskin 5.000, mungkin sama pahala di sisi Allah. Duitnya mungkin beda. Kenapa? Dia orang miskin, dia punya duit cuma 10.000, dikasih cuma 5.000. Tapi orang kaya punya duit 1 miliar, 1 juta gampang aja. Selalu aja ngeluarnya. Ini bentuk syukur, Pak, menambah kebaikan supaya Allah pilih menjadi dai. Jadi persyaratan dai itu berat, Pak. Kalau persyaratan abid mah gampang, satu kebaikan jadi abid. Jadi ahli ibadah kita. Tapi ahli ibadah tidak ada jaminan dalam surga, Pak. Nggak ada. Karena orang ibadah itu tidak akan mendapatkan sifat. Orang baca Al-Quran itu belum tentu dapat sifat, Pak. Karena banyak orang baca Al-Quran yang ria. Wah, dan calon mertua nih, baca Al-Quran, bagus-bagusin sudah. Sekarang banyak, Pak, imam masjid. Coba, Pak, suatu saat kan ketemu gitu. Begitu sholat maghrib, isya, subuh. Bacanya lama, Pak. Al-Fatihahnya bisa 5 menit Al-Fatihah banyak. Tapi kalau sholat sunat, dia perhatikan, 1 menit kelar 2 rakaat. Pernah ulama mengatakan, Pak, Rasul sholat sunatnya tidak pernah lebih cepat dari sholat fardu. Bahkan ulama itu mengatakan, termasuk orang munafik yang sholat sunatnya lebih cepat dari sholat fardu, Pak. Munafik, Pak. Bukan sholat fardu yang dilamakan, tapi sholat sunat. Rasul, coba contohnya. Pernah Rasul sholat sunat yang lebih sebentar, lebih cepat dari waktunya daripada sholat fardu? Tidak. Rasul itu sampai bengkak kakinya. 6 juz, 5 juz, 1 rakaat. Tapi kalau sholat fardu, sholat fardu sabis. Bacanya, sabis, sudah sebentar. Sholat subuh jadi kelar. 5 menit, 7 menit kelar sholat subuh. Tapi kalau sholat sunatnya Rasul 6 juz, 1 rakaat. Berapa jam itu, Pak? 1 jam setengah, 1 rakaat doang. 2 rakaat, 3 jam. Itu yang orang beriman. Jadi orang baca Quran sekarang belum tentu ikhlas, Pak. Itu kenapa sahabat itu dimuliakan. Kenapa sahabat mampu mengamalkan agama semua? Karena mereka memiliki sifat ikhlas, dia miliki. Sifat apa lagi? Sifat pengorbanan yang dia miliki, sifat sabar dia miliki. Nggak ada dalam Al-Quran. Saya tanya kepada ulama, kepada kiai, Pak, ada nggak orang Allah bersama orang-orang yang baca Al-Quran, Allah bersama orang yang sholat? Nggak ada. Dalam Quran nggak ada, dalam hadis pun nggak ada. Tapi dalam Quran disebutkan, Innallaha ma'as-sabirin, punya sifat. Innallaha maha muttaqin, Allah bersama orang yang takwa. Innallaha mukhlisin, Allah bersama orang yang ikhlas. Sifat ini, Pak. Maka kenapa kita lagi keluar itu belajar 6 sifat sahabat. Kelihatan sepele Pak 6 sifat. Tetapi untuk memasukkan 1 sifat ke dalam diri kita itu luar biasa, Pak, sulit. Tergantung kepada mujahadah dan pengorbanan kita. Sejauh mana pengorbanan dan mujahadah kita. Pengorbanan yang besar bukan harta, tapi perasaan. Pengorbanan harta itu segi. Abu Bakar Siddiq sama Umar bin Khattab banyakkan harta Umar. Seluruh harta Abu Bakar Siddiq sama Umar setengah aja kekayaannya. Tapi begitu pertanyaan kepada Abu Bakar Siddiq, Rasul tanya, bukan berapa yang kamu tinggalkan, apa yang kamu tinggalkan? Kata Abu Bakar Siddiq apa? Allah dan Rasulnya. Tapi begitu Umar yang korban, setengah hartanya dibawa, fisabilillah. Maka Rasul pertanyaannya beda. Umar, berapa yang kamu tinggalkan? Setengah hartaku. Kepada Abu Bakar Siddiq, apa pertanyaannya? Apa yang kamu tinggalkan? Bukan berapa, apa yang kamu tinggalkan? Allah dan Rasulnya. Jadi bukan banyak sedikitnya, Pak. Jadi kepahaman kita bagaimana pengorbanan itu sendiri, mujahadah kita. Apa mujahadah itu? Bertentangan dengan nafsu kita. Kita buat amal yang bertentangan dengan nafsu, tapi menyenangkan Allah dan Rasul. Itulah amal. Seperti melihara jenggot ini kan bertentangan, Pak. Kurang keren. Firdaus dulu keren ini. Klimis, nggak ada kumis, nggak ada jenggot, keren, kayak artis. Sekarang apa? Kayak kambing. Tapi nggak apa-apa. Tapi Allah ridho, Rasul ridho. Kita mau cari ridho manusia, pengen ridho di hadapan manusia, tapi Allah murka kepada kita. Buat apa?
Kalau keridhaan Allah itu kekal, Pak. Tapi keridhaan manusia itu sampai mana lah tasanya. Begitu dia bosan sama kita, dicampakkan kita. Maka bersaudara karena Allah, bersahabat karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Inilah dakwah. Semuanya didasarkan landasan lillahi ta'ala. Korban lillahi ta'ala, bertemu lillahi ta'ala, berpisah lillahi ta'ala, dakwah lillahi ta'ala. Inilah bentuk syukur yang terbesar. Jadi jangan syukur dengan alhamdulillah, enggak cukup dengan alhamdulillah. Sebelum wafatnya Pak Cecep Beraus bilang, untuk syukur kita libatkan ke diri kita, kesibukan kita dalam dakwah. Korbankan kebanyakan waktu kita korbankan waktu dalam dakwah. Pikirkan kita biasanya pikir dunia, sekarang kita pikir kita lebih banyak tentang agama. Bagaimana orang lain dapat hidayah. Pikir bagaimana sebanyak mungkin kulihatkan jemaah. Kita berpikir, bukannya mikirkan diri sendiri, keuntungan sendiri, bukan. Itu sudah jamin Allah, rezeki jodoh mau jamin Allah. Walaupun bapak dikurangkan jam biasa 12 jam kerja, sekarang kerja setengah jam, kata Allah rezekinya segitu aja, nggak kemana. Agak akan tertukar rezekinya, Pak. Walaupun kita kurangi jam kerja dunia kita, nggak akan berkurang. Allah yang jaminnya. Tapi kalau berkurang pengorbanan kita, waktu kita dalam dakwah, itu akan berkurang pemahaman kita dalam agama. Berkurang, Pak. Coba aja kita jaga nisab 3 hari sama nggak jaga, Pak, lama hilang. Ngomong agama puluh jarang. Tapi kalau jaga nisab 3 hari, jaga nisab tahunan, itu ketemu kawan langsung, gimana iman sekarang? Pertanyaan pertama aja iman. Tapi kalau udah lama nggak nisab itu nggak ada iman. Gimana kita? Maju usaha di mana? Apa cerita dunia terus tanya. Kenapa? Nggak ada sibukan pikir, nggak ada sibukan waktu diri dalam agama. Ini perkara yang besar. Maka ibu yang dari Banten ini perkara yang besar. Jangan sia-siakan waktu, sebentar lagi. Paling 1-2 hari lagi udah waktu. Gunakan waktu sebentar nih. Dengan apa? Perbanyak amal. Apa yang perlu dibanyak? Dakwah ilallah, ta'lim wa ta'lim, zikir, ibadah, dan khidmah. Dakwah ilallah perbanyak. Dengan siapa? Dengan orang-orang yang nusruh. Taskil sebanyak mungkin. Ini tinggal 1 hari, belum dapat jamaah kes kan? Ini jamaah kes belum kelihatan. Bagaimana? Ini kalau Jumbo keluar, Pak, saya keluar sama Jumbo, nggak ada cerita pulang sebelum jamaah kes siap. Nggak ada cerita Jumbo. Akhirnya saya terbiasa juga, kalau keluar nggak ada jemaah kes, nggak mau, nggak bisa tidur, makan juga nggak enak. Apalagi pakai tempe tahu nggak enak, Pak, pakai daging enak. Jadi kita banyak sibukkan diri dalam, terutama orang-orang yang kita keluar jalan Allah semata, sibukkan dakwah ilallah, perbanyak waktunya, kurangin masa tidur kita, kurangin masa makan kita, istirahat kali, kurangin dakwah. Apa itu dakwah? Ingatkan orang kepada Allah, ingatkan orang kepada, ajak mereka berkorban sebanyak mungkin untuk agama Allah, supaya mereka meluangkan waktu mereka, meluangkan diri mereka, harta mereka untuk agama Allah. Ini yang luar biasa. Kalau ini kata orang-orang tua kita multi level, dakwah ilallah ini multi level. Kita ajak si A ngajak si B ngajak si C ngajak si D. Itu dari si D itu si C si B ngalir kepala semua ke si A. Walaupun si A nggak ngajak si C, nggak ngajak si D, yang ngajak si C ini si B, yang ngajak D si C yang ngajak D, tapi pahalanya ngalir kepada si A. Kenapa? Multi level. Otomatis pahalanya. Jadi kata orang tua kita, mau saat pahala orang dakwah itu nggak berhenti begitu dia mati, nggak berhenti. Tapi kalau ahli ibadah, orang yang rajin sholat berhenti, Pak, begitu mati nggak ada lagi pahala sholat. Tapi kalau dai ini begitu dia mati, pahala sholat itu ngalir lagi. Apalagi taskil banyak, taskil 3 hari 1000 orang, 40 hari sekian orang, 4 bulan sekian orang. Apalagi kayak kawan kita dari Gorontalo, taskilnya 3.500 orang masuk Islam. Masuk Islam bukan taskil yang keluar Islam. Yang orang tadi enggak agama Islam jadi orang beriman, jadi orang Islam. Padahal Rasul bersabda itu, ya Ali, apabila satu orang dapat hidayah, taat kepada Allah, maka cukup tiket kamu masuk surga. Cukup satu orang saja. Nah, coba tanya sama diri kita, sudah berapa orang dapat hidayah sebelum kita? Tanya juga keikhlasannya, kalau nggak ikhlas nggak dapat pahala. Seperti itu. Maka dakwah ini amal yang besar, Pak.
Memang orang di luar sana menyepelekan apa dengan tabligh ini, tidur di masjid, makan di masjid. Dia nggak tahu bahwa tidur amal ibadah, makan amal ibadah, itikaf pun amal ibadah. Dalam kitab Fatumuin, buka Fatumuin. Yang kalau ada ulama yang buka kitab Fatumuin, 77 cabang iman. Cabang iman yang ke-24 ada itikaf di rumah Allah. Jadi itikaf di masjid ini perintah Allah, cabang dari iman. Silaturahmi, cabang iman yang ke-56, silaturahmi. Ada, kita buat lagi keluar jalan Allah. Jadi orang-orang dakwah ini menghidupkan 77 cabang iman nih dalam kitab Syu'abul Iman. Ini bukan sembarangan, Pak. Memamurkan masjid, kita itikaf di masjid otomatis memamurkan masjid. Dengan apa? Dengan dakwah Allah, baca Al-Quran, sholat sunat, tahajud. Begitu. Ta'lim. Ya mana amal ibadah. Maka kita untuk dipilih Allah istiqomah. Ada kawan kita tadi malam di Zakaro. Saya pengen istiqomah. Gampang istiqomah. Istiqomah itu gampang melihatnya. Tunggu mati aja. Mati dalam dakwah atau mati dalam kesucian. Kalau mati dalam dakwah, istiqomah. Istiqomah dalam dakwah itu bukan dilihat waktu hidup, Pak. Tapi waktu matinya. Istiqomah dalam dakwah enggak? Kalau masih hidup itu kelihatan istiqomah. Bukan. Kata Masya itu istiqomah dalam dakwah ini dilihat waktu dia mati. Saya ngapain? 2,5 jam. Istiqomah dalam dakwah. Sedang keluar 4 bulan, 40 hari. Istiqomah dalam dakwah. Sedang 2,5 jam. Sedang apa lagi? Sedang jalur 1, jalur 2. Sedang talim di masjid, talim di rumah. Itu baru istiqomah dalam dakwah. Kalau kita dalam kesucian, pas meninggal di pasar lagi ngapain? Dengan musik, kacau. Meninggal di pasar, Pak, dengan musik lagi. Pada tempat yang paling Allah tidak suka itu pasar. Lagi dengan musik, Allahu Akbar. Ini pakaian dajjal ini. Jadi nggak istiqomah dalam dakwah. Jadi istiqomah dalam dakwah itu dalam amal kebaikan itu dilihat waktu sakaratul mautnya. Lagi ngapain dia? Ubaid juga sekarang belum tentu istiqomah ini, Pak. Tapi berdoa semoga Allah istiqomahkan sampai akhir hayat. Jadi bentuk syukur pertama kata Muhammad sering diulang-ulang tuh, sampai 3 jam syukur saja dibahasnya. Di Jabudin itu adalah libatkan diri kita dalam dakwah, sibukkan diri kita dalam dakwah, luangkan waktu kita dalam dakwah, korbankan harta kita dalam dakwah. Berapa saja, waktunya berapa saja, korbankan. Kemudian kita jangan melihat pengorbanan kawan. Saya mampu khidmat di Kebun Jeruk 1 bulan, kawan cuma 3 hari. Jangan remehkan. Belum tentu pengorbanan kita 1 bulan diterima Allah. Mungkin kawan yang 3 hari ini yang dia nggak sepele sama dia, tahu pahalanya besar, Pak, jamin surga. Dulu singkat cerita ada cerita zaman orang-orang soleh. Ini anak muda, Pak, mondok suatu tempat yang jauh, paling jaraknya sekitar 100-200 kilo, mondok. Kalau 100 kilo, 200 kilo sekarang mah dekat, Pak, pakai mobil sementara. Kalau dulu kan karena mobilnya, udah juga jarang. Paling jalan kaki turun gunung. Habis mondok, udah dapat ilmu agama. Pada hari mondok, Pak, maka dia berbekal dengan uang di kantongnya cukup banyak karena anak orang kaya, Pak. Pulang dari pondok pesantren, tapi dia dikasih bekal dia sama gurunya 3 potong roti. Ini bentuk dari amal yang kecil, Pak. Orang kan menyangka amal kecil bisa menyelamatkan dia. Singkat cerita, di perjalanan ada nenek-nenek berjalan sekitar 10 kilo, 20 kilo, ada seorang nenek. Nah, bagi saya sedikit makanan, saya 2-3 hari puasa nggak makan. Karena dia anak muda ini, habisnya santri juga, habis mondok, tertarik lah, Pak. 3 potong roti, saya masih banyak duit di kantong. 3 potong roti kasih aja sama nenek nih, ketiganya. Kasih, Pak. Dan lagi 10-20 kilo, ada seorang cewek wanita cantik. Namanya mondok, tahun-tahun, 5 tahun, 6 tahun. Nggak pernah ngeliat saya cantik. Tergiur, sehingga cinta sampai berzina. Dan mati dalam keadaan berzina. Dikatakan ulama dalam kitab itu, singkat cerita, di alam ruh dia ditimbang. Barang siapa yang keadaan meninggalnya seperti itulah akan dibangkitkan nanti. Bahaya. Artinya, ini anak muda ini yang pulang mondok, mau pulang ke rumah, di perjalanan, maksiat kepada Allah.
maka diputuskan anaknya masuk neraka. Tapi nenek tadi datang yang dikasih 3 potong roti. Maka berkata kepada Allah, kalau 3 potong roti anak ini diikhlaskan engkau ya Allah, coba lihatkan pahalanya. Dilihatkan kalah itu lah. Mati dia dalam keadaan berzina, kalah pak pahalanya. Pahalanya 3 potong roti pak, luar biasa. Sehingga 3 potong roti tadi nenek itu mengajukan Allah, sehingga 3 potong roti dan pahalanya pak mengalahkan dosanya. Maka dirubah keputusan masuk surga. Kata ulama, inilah tamsil. Jangan sepelekan amal orang walau kelihatannya kecil di mata kita, tapi di mata Allah tidak ada yang kecil. Apalagi amal itu dibarengi dengan keikhlasan semata-mata karena Allah. Maka sekarang ibu dari Banten nih karena Allah. Karena Allah, ibu-ibu silakan taskil. Maka taskil ibu-ibu yang ada di dalam juga yang musroh taskil. Bagaimana yang belum 3 hari supaya 3 hari musroh. Kemudian sudah 3 hari musroh 3 kali aja taskil dan 15 hari dengan syarat rijalnya sudah 40 hari dalam negeri. Kemudian sudah 15 hari atau 3 hari 5 kali, yang rijal sudah 40 hari dalam negeri boleh 2 bulan IP. 2 bulan IP. Kalau nggak sekarang Bangladesh terbuka 2 bulan di Bangladesh, kadang dia belum buka. Yang sudah bersyarat untuk 40 musroh, rijal yang sudah 4 bulan dalam negeri, istrinya pernah 15 hari musroh, berangkat 20 hari. Tidak kamu korban. Jangan perkara dunia pengen meningkat terus. Tadinya handphone hitam putih, sekarang pengen Android. Udah dapat Android, pengen Samsung yang bisa dilipat itu harganya 33 juta kalau saya gitu. Tadinya Samsung harga 5 juta, pengen yang 30 juta. Dunia aja pengen meningkat. Tadinya pakai motor jelek, motor bagus. Udah motor bagus, mobil butut. Mobil butut yang sedang. Yang sedang mantap yang sedan Mercy. Dunia pengen meningkat, jadi amal nggak mau meningkat. Allah. Bagaimana sekarang tingkatkan teman. Maka ibu-ibu yang dari Banten boleh terlalu banyak panjang bayi nanti taskilnya kosong. Jadi bayinya dipotong aja dipendekkan. Insyaallah. Pentingnya taskil nih cash. Jadi bagaimana ibu dari Banten ini risau. Orang Bogornya ada taskil dan cash balik ke Banten. Jadi besok ini penjemputan tuh nggak 2 mobil, bisa 5 mobil. Amin ya Allah. Ini tuan rumah udah siapkan mobil nih. Kalau kita skill kan. Siap. Insyaallah. Siapkan 2-3 mobil. Hajirian juga siapkan mobil. Insyaallah. Coba itu. Insyaallah. Karena Hajirian siap juga ke Banten. Insyaallah. Jadi ibu-ibu yang dari Banten boleh taskil dengan kasih sayang. Dirayu ibu-ibu yang nusroh. Yang belum nisab, anjurkan segera. Terima kasih sudah menonton dan mampir di channel Yan Ahbab. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yuk bantu bagikan tayangan yang bermanfaat ini.